Oke, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan memulai perkuliahan, ya, khusus untuk membahas tentang apa yang disebut dengan strong form dan weak form. Oke ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang strong form dan weak form. Yang pertama adalah strong form, ya, dan weak form. Oke. Nah, apa yang disebut dengan strong form? Jadi yang dimaksud dengan strong form, ya, sekarang kita bahas strong form. Apa yang dimaksud dengan strong form? Strong form di sini adalah pemodelan matematis, ya. Jadi pemodelan fenomena fisika dengan menggunakan model matematis, menggunakan pendekatan persamaan diferensial, ya. Jadi pemodelan dengan menggunakan persamaan diferensial. Apa keuntungan daripada strong form? Jadi pada strong form ini, yaitu dengan pemodelan persamaan diferensial, itu lebih mudah dalam memodelkan formulasi matematisnya. Ya, jadi ini lebih mudah dalam menurunkan formulasi matematis. Ya. Nah, sedangkan kekurangannya adalah dengan menggunakan strong form ini, maka diperlukan untuk menyelesaikannya itu hanya bisa diaplikasikan pada sistem atau model matematis yang memiliki tingkat kontinuitas, ya. Jadi derajat continuity-nya itu minimal adalah smoothness-nya itu linear, ya. Jadi derajat kontinuitasnya itu minimal adalah linear. Sebentar ini saya cari, ya. Saya karena agak lupa itu degree-nya berapa. C-1 atau C0, ya. Seingat saya degree continuity-nya ini sebentar. Oke. Nah, kalau biasanya kalau untuk persamaan diferensial minimal C0. Ya. Jadi hanya bisa untuk menyelesaikan formulasi dengan degree smoothness C0. Ya, itu. Nah, sedangkan untuk weak form, ya,
weak form. Ini tulisannya jelek ya, tidak apa-apa, soalnya ini nulisnya nggak bisa sinkron kayak di kertas gitu. Nah, kalau untuk weak form itu adalah pemodelan matematis ya, pemodelan matematis dengan menggunakan persamaan integral. Dengan menggunakan persamaan integral. Nah, ini keuntungannya adalah dapat menyelesaikan untuk problem dengan derajat kontinuitas yang lebih rendah. Ya. Dapat digunakan untuk menyelesaikan problem dengan derajat kontinuitas yang lebih rendah, ya, yakni smoothness-nya sama dengan C-1. Ya. Nah, karena dia dapat menyelesaikan problem dengan kontinuitas yang lebih rendah, maka dia lebih robust ya. Lebih robust itu maksudnya lebih kuat untuk digunakan menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks ya. Jadi di sini kan saya tuliskan ya. Bisa lebih robust. Sebentar, salah ini. Robust bila dibanding dengan strong form. Tapi beberapa kekurangan dari weak form adalah pemodelan matematisnya lebih rumit. Jadi dari fenomena fisika yang ada, kemudian untuk diformulasikan ke dalam bentuk weak form itu lebih rumit dibandingkan kalau kita memformulasikannya dengan bentuk strong form. Jadi proses formulasi ke dalam bentuk model matematis lebih sulit ya. Lebih rumit ya. Atau lebih sulit. Nah, jadi Anda bisa tahu bahwa keunggulan strong form di sini dibandingkan dengan weak form ya. Bahwa yang pertama strong form itu mudah di dalam memodelkan matematisnya, tapi rumit untuk menyelesaikannya. Sedangkan weak form itu adalah mudah dalam menyelesaikannya ya, karena dia robust, tidak perlu kontinuitas yang tinggi, tetapi dia sangat rumit di dalam menyelesaikan formulasinya. Nah, oleh karena itu di dalam teknik metode elemen hingga kedua metode ini dipakai. Ya, kedua metode ini dipakai dengan cara yaitu untuk teknik formulasinya. Jadi biasanya ini dipakai, bentar ya. Biasanya untuk strong form ini digunakan untuk formulasi, ya. Nah, sedangkan ini
digunakan untuk mencari solusi. Nah, terus bagaimana Pak kalau bisa menggunakan dua-duanya? Ya memang dua-duanya ini akan dipakai. Nah, yang pertama pada saat formulasi itu kita menggunakan strong form, yaitu dengan menggunakan persamaan diferensial, ya di sini formulasinya pakai persamaan diferensial, ya. Kemudian dari persamaan diferensial kalau kita mencari solusi maka akan dirubah, ya, akan kita ekivalensikan ke dalam bentuk persamaan integral. Ya. Nah, dari sini yang terpenting adalah dari strong form bertransformasi ke weak form untuk mendapatkan sebuah solusi. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana kita memformulasikan dalam bentuk strong form. Setelah kita dapatkan strong form, maka bagaimana cara kita mendapatkan weak formnya, ya, yaitu dengan cara mengekivalensikan. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut pada bab ini. Ya. Nah, untuk proses bagaimana mengekivalensikan dan proses memformulasikan bagaimana sebuah problem fisika di sini, maka akan saya lanjutkan pada video saya selanjutnya. Terima kasih.